Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizal Ramli, MPD. Saya merupakan dosen program studi Teknologi Pendidikan Universitas Pejuang Republik Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya mengampu mata kuliah pengantar teknologi pendidikan di semester 4 dengan bobot mata kuliah 3 SKS. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen pada tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk aspek kinerja pengajaran. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar teknologi pendidikan di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Terkait dengan deskripsi mata kuliah, membahas tentang pengertian teknologi pendidikan, teknologi pembelajaran, kawasan teknologi pendidikan dan pembelajaran, perspektif teknologi pendidikan, ilmu-ilmu yang menunjang teknologi pendidikan, sumber-sumber yang mempengaruhi perkembangan teknologi pendidikan, serta aplikasinya pada pendidikan di Indonesia melalui pembelajaran kolaboratif. Perkuliahan dilaksanakan dengan cara blended learning, penilaian dilakukan dengan cara tanya jawab dan tertulis. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, mampu menguasai dan memahami konsep teoritis pendidikan secara umum, dan konsep teoritis dan praktis teknologi pendidikan secara mendalam, serta mampu memformulasikan masalah prosedural khususnya dalam bidang teknologi, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks mengembangkan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur, mampu melakukan perencanaan, pengelolaan, implementasi, evaluasi, dan pengembangan teknologi pendidikan sesuai dengan konteks dan perubahan zaman, mampu menggunakan dan mengembangkan berbagai sumber belajar dan media pembelajaran terkini untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran baik pendidikan formal dan non-formal. Nah, terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan dan menerapkan sikap ilmiah dan kritis dalam membahas tentang pengertian teknologi pendidikan dan teknologi pembelajaran, menguasai konsep dan materi meliputi kawasan teknologi pendidikan dan pembelajaran, perspektif teknologi pendidikan meliputi ilmu dan sumber yang mempengaruhi teknologi pendidikan sebagai pengembang teknologi pendidikan, dan analisis pendidikan atau kepelatihan, memiliki kemampuan kinerja sama dengan metode studi kasus atau case method, atau pembelajaran kolaboratif dalam konsep dasar teknologi pendidikan untuk mengoptimalkan proses belajar, memiliki kemampuan mengaplikasikan konsep dasar teknologi pendidikan pada pendidikan di Indonesia melalui pembelajaran kolaboratif. Nah, yang menjadi sumber pembelajaran atau media pembelajaran di mana pertama permasalahan pembelajaran dan pendidikan, kedua, historis pemecahan masalah belajar dan kemunculan teknologi pendidikan sebagai pemecahan masalah. Ketiga, perspektif teknologi pendidikan secara umum. Keempat, ilmu lain terhadap teknologi pendidikan. Kelima, model pemecahan masalah menurut teknologi pendidikan. 6, pemecahan masalah yang muncul sebagai sumber belajar. Ketujuh, pendekatan kawasan teknologi pendidikan terkait dengan creating. Kedelapan, terkait dengan using. Kesembilan, terkait dengan managing. Dan ke-10, itu domain, desain, dan pengembangan pada kawasan teknologi pendidikan terkait dengan proses. Ke-11, domain pemanfaatan dan manajemen pada kawasan teknologi pendidikan terkait dengan research. Ke-12, domain evaluasi dan penelitian pada kawasan teknologi pendidikan. Ke-13, metode teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah belajar hingga masalah pendidikan. Dan terkait jadi referensi buku, itu sumbernya Janusz Wieski, Alan Molenda, Michael pada tahun 2008, Educational Technology Definition with Commentary ICT. Yang kedua, yang menjadi rujukan Sales Barbara dan Ricky, tahun 1994. Interactional Technology, The Definition Domains, The File ICT.
Ketiga, Abdullah Ishak dan Denny Darmawan tahun 2015 Teknologi Pendidikan. Yang keempat, Miyarso tahun 1982 terkait dengan landasan falsafah teknologi pendidikan. Dan kelima, Persial dan kawan-kawan tahun 1988 terkait dengan teknologi pendidikan. Sistem pembelajaran ada dua, sinkronus yaitu tatap muka di kelas dan asinkronus melalui Google Classroom sebagai blended learning. Metode pembelajaran yang digunakan adalah presentasi, tanya jawab, diskusi berbasis studi kasus, di mana presentasi berupa penyampaian bahan ajar oleh dosen, pengajaran dan penekanan pada hal-hal yang penting dan bermanfaat untuk diterapkan nantinya dalam teori sebagai lulusan pendidikan. Yang kedua, terkait dengan tanya jawab dilakukan sepanjang tatap muka dengan memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberi pendapat atau pernyataan tentang hal-hal yang tidak mengerti atau bertentangan dengan apa yang mereka pahami sebelumnya. Dan yang ketiga, diskusi berbasis studi kasus, upaya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi kemudian mencari solusi secara efektif. Nah, terkait dengan penilaian, materi penilaian presentasi ini di mana lebih dominan kepada tugas kelompok dan tugas individu, masing-masing bobotnya 35%, UTS 10%, hingga ujian akhir semester itu 20%. Demikian penjabaran singkat dari deskripsi dan informasi umum untuk mata kuliah pengantar teknologi pendidikan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Pejuang Republik Indonesia. Untuk berikutnya akan tersajikan cuplikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa, bagaimana, sehat? Sehat. Oke, jadi hari ini kita pertemuan ke-7 ya, terkait dengan materi educational teknologi, di mana membahas tentang creating. Creating itu apa? Membuat ya, atau menciptakan sebuah karya. Oke, kita sebelum memasuki ini, saya tanya dulu, apakah sudah absensi tadi? Sudah ditulis? Sudah ya? Oke, baik. Mungkin yang tidak hadir dikasih keterangan. Nah, kita refresh dulu pertemuan sebelumnya atau pemahaman konsep bagaimana teknologi pendidikan menurut teman-teman sekalian. Ada yang bisa teknologi pendidikan? Oke, silakan. Teknologi pendidikan itu yang membahas tentang pengembangan dari suatu teknologi pendidikan adalah teknologi yang mempelajari tentang desain, pengelolaan, pemanfaatan, pengembangan, dan juga penilaian. Oke, jadi teknologi pendidikan itu merupakan sebuah sistem yang saling berkaitan ya, di mana kita harus melakukan pemahaman konsep, di mana kita harus mengetahui desain bagaimana sistem yang akan dikelola sampai tahap evaluasi ya. Itu yang dikatakan temannya. Terus, oke, kita next. Kalau secara teori, teknologi pendidikan adalah suatu bidang dalam memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja manusia melalui menciptakan, terus menggunakan dan mengelola. Nah, terkait dengan slide ini, ada yang bisa teman-teman pertanyakan atau yang mau didiskusikan? Nah, kalau misalkan kita sebagai seorang pendidik ya, teman-teman kan calon pendidik, di mana itu suatu proses pembelajaran kita harus disiapkan dengan namanya RPS ya, atau RPP. Nah, inilah materi kita sebagai pengantar bagaimana teknologi itu harus mampu menciptakan sebuah karya atau produk atau media di dalam meningkatkan kinerja. Dalam artian meningkatkan kinerja itu apa? Kelompok 2 mungkin bisa. Kinerja, apa yang bisa kita lakukan terkait dengan kenapa sih pembelajaran itu harus meningkatkan kinerja? Ada yang bisa? Pada umumnya kinerja itu menurut teman-teman bagaimana? Kerjalah, kata kunci kerja itu bagaimana? Apa yang dilakukan? Kerja. Ada yang bisa teman-teman? Atau menggunakan, mengelola atau jadi istilahnya menciptakan atau meningkatkan kinerja manusia. Jadi dalam proses peningkatan atau menciptakan, mengelola, dalam proses teman-teman jadi guru nanti ke depannya itu harus mampu meningkatkan kinerja. Dalam artian kalau teman-teman harus kerja,
harus mempunyai landasan yang kuat di awal bagaimana untuk melakukan pekerjaan ya. Itu tujuan teknologi pendidikan secara dasar. Oke. Nah, terkait dengan creating itu berarti menciptakan ya, dimana menjadikan sebuah guru. Jadi guru membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Nah, inilah kita home based teknologi pendidikan adalah bagaimana kita menciptakan proses pendidikan yang betul-betul mempunyai nilai novelty nilai kebaruan di dalam proses cara dan mencipta. Oke, teman-teman, ada pertanyaan sampai sini terkait dengan creating sebelum kita next? Udah? Ya. Aman ya? Jadi creating kita diajarkan untuk menciptakan sebuah produk. Terus dalam terkait dengan metode penciptaan itu ada dua, pendekatan desain hingga dengan pendekatan sistem. Pendekatan desain itu dalam artian teman-teman di dalam mengelola proses pembuatan produk desainnya itu harus ada pendekatan dalam artian mencari tahu apa yang menjadi problematika di dalam apa yang mau didesain, apa kebutuhan siswa, apa kebutuhan ketika kita mau mengajar, sarana apa saja di dalam pendekatan desainnya, materi apa, produk apa. Nah, sedangkan pendekatan sistemnya itu seperti bagaimana interaksi antara si siswa dan bahan ajar, atau interaksi kita di dalam berdiskusi. Oke, selanjutnya itu bisa dijelaskan metode desain digunakan dalam menciptakan itu cara membuat suatu rancangan. Jadi rancangan gambar atau teks video, hingga dengan pendekatan desain dapat berkembang dari pola pikir. Jadi seorang desainer itu harus mempunyai pola pikir yang betul-betul matang, istilahnya mempunyai banyak ide. Iya, kreatif, betul, kreatif. Sedangkan pendekatan sistem suatu proses pencapaian secara efektif. Jadi dari pendekatan desain hingga sampai sistem itu betul-betul harus diperhatikan bagaimana kita mengefektifkan apa yang menjadi tujuan ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan. Misalkan menganalisa masalah instruksional. Maksudnya apa itu masalah instruksional? Instruksional adalah proses pembelajaran. Nah, jadi kita harus menganalisa atau menganalisis apa yang menjadi proses permasalahan dalam perkuliahan. Misalkan dalam proses perkuliahan nanti teman-teman di sekolah itu tidak mendapatkan perkembangan antara peserta didikan. Kalau di sekolah itu apalagi SMP ya, SMP biasanya proses pembelajaran itu susah diatur karena banyak main. Nah, itu dianalisis mana siswa yang betul-betul tidak begitu kondusif saat proses pembelajaran digabungkan dengan siswa-siswa yang betul-betul aktif di dalam kelas. Jadi tidak digabung antara yang nakal sama yang nakal. Nah, itu menganalisis atau mengembangkan sebuah solusi. Jadi guru lulusan teknologi pendidikan itu harus kreatif bagaimana menganalisis dan menempatkan inovasi-inovasi atau nilai novelty dalam proses pembelajaran. Oke, kalau ini paradigma TP ya. Paradigma kalau pada umumnya yang pernah dipelajari itu 5 kawasan TP apa saja? Oke. Kawasan pengembangan, mungkin itu kawasan pengelolaan, kawasan pemanfaatan, dan kawasan penilaian. Oke, ada yang lain? Oke. Yang pertama kawasan desain, kawasan pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan dan juga penilaian. Oke, ada yang bisa jelaskan kalau misalkan kawasan pertama itu desain apa yang kita lakukan? Oke, silakan. Kawasan desain. Kawasan ini berfokus pada perencanaan sistem pembelajaran yang efektif dan efisien. Oke, ada yang lain terkait desain? Oke, silakan. Sedikit untuk kawasan desain itu sama seperti yang dikatakan sedikit menambahkan bahwasanya kawasan desain itu adalah suatu hal yang dirancang untuk sebagai media untuk proses pembelajaran. Oke. Jadi desain itu merancang sebuah produk yang akan menjadi sarana dan prasarana atau penunjang atau memfasilitasi siswa di dalam proses pembelajaran. Yang kedua apa setelah desain? Pengembangan. Nah, dari desain kenapa dikatakan pengembangan? Apa kira-kira yang mau dikembangkan?
medianya ya. Terus selain media apa? Produk ya. Produk itu berupa apa saja kategorinya? Kalau dalam konteks pendidikan. Salah satunya ini PowerPoint sebagai media. Salah satunya lagi buku. Ya ya. Atau bisa medianya berupa visual, gambar atau brosur ya, brosur. Bukan ya, media cetak ya, media cetak. Nah, yang ketiga apa? Pengelolaan. Nah, kira-kira kalau sudah desain, sudah dikembangkan, kenapa mesti dikelola? Ada yang bisa berargumen? Kenapa mesti dikelola? Ada, teman-teman? Kenapa mesti bisa dikelola? Oke, bisa? Pengelola. Jadi pada dasarnya setelah kita desain, kita kembangkan, itu harus ada pengelolaan biar kita tahu apakah produk ini sesuai dengan harapan desain kita. Ya. Setelah pengelolaan apa? Nah, dikelola lantas dimanfaatkan. Manfaatkan apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Jadi istilahnya sudah didesain, tidak disia-siakan apa yang sudah didesain itu, tapi dimanfaatkan. Yang terakhir apa? Penilaian. Kenapa mesti dinilai? Supaya kita tahu pencapaiannya di mana. Iya betul, biar kita bisa mengevaluasi apa yang telah kita buat. Kalau menjadi guru ya, menjadi guru itu harus betul-betul melaksanakan 5 kawasan itu. Karena setiap pertemuan itu jangan menjadi guru yang betul-betul merasa paling hebat, tapi setiap akhir pembelajaran itu perlu kita evaluasi. Misalkan dari segi medianya, oh ternyata si siswa ini tidak cocok dengan media visual, cocoknya audio. Nah itu di setiap akhir pembelajaran itu harus dievaluasi. Inilah terkait dengan 5 kawasan teknologi pendidikan. Sedangkan ada paradigma lain, paradigma TP pada tahun 90 itu bagaimana kompleks melibatkan manusia, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah. Jadi tujuannya itu adalah mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah. Yang biasa terjadi masalah dalam proses pembelajaran itu sarana sekarang ya, apalagi di sekolah-sekolah yang betul-betul tidak efisien di dalam penggunaan media sarana, itu kadang kita terkendala. Apalagi kalau orang TP ya, orang TP identik dengan paling tidak ya, paling minimal itu PowerPoint. Nah itu harus kita fasilitasi. Sedangkan kalau di pelosok itu kadang nggak ada, listrik aja nggak ada ya, atau misalkan sarana. Nah menjadi guru TP itu harus mampu mengelola pemecahan masalah. Kalau saya biasa turun di pelosok itu memfasilitasi diri sendiri sebagai tenaga pendidikan profesional. Dalam artian proses pembelajaran ini di kelas, kalau bukan saya yang fasilitasi sendiri itu tidak mungkin efektif. Oke. Mungkin sampai situ teman-teman terkait dengan materi hari ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya terkait dengan model SD atau Instructional System Design. Kita bahas minggu depan. Oh iya teman-teman, pertemuan ke depan di kelompok masing-masing kita mengadakan diskusi lagi, terbagi kelompok seperti ini, kita sharing session bagaimana teman-teman mempelajari model SD itu atau terkait dengan refreshing materi teknologi pendidikan lagi untuk pengembangan kompetensi. Jadi materi yang akan saya kirim di Google Classroom sebagai blended learning-nya, teman-teman silakan pelajari, kita diskusi di minggu depan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan untuk teman-teman sekalian? Aman ya? Jadi bentuk evaluasi dari dalam proses perkuliahan hari ini, harapan saya teman-teman kirim ke Google Classroom terkait dengan materi yang kita pelajari. Saya akhiri, terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya. Bila itu sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian gambaran kinerja pengajaran untuk mata kuliah pengantar teknologi pendidikan. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2024. Terima kasih pula kepada Direktur Sumber Daya Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Terima kasih pula untuk teman-teman sejawat dosen, rekan-rekan mahasiswa S1 Program Studi Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pujuang Republik Indonesia. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.